5. Ruang lingkup dan manfaat sosiologi. Berdasarkan kekhususannya, ruang lingkupnya, sosiologi dapat diklarifikasikan atas 1. Sosiologi umum, mempelajari dan menyelidiki aspek-aspek umum dari hubungan antar manusia dan kelompok dalam masyarakat. 2. Sosiologi khusus, mempelajari dan menyelidiki berbagai aspek khusus dari kehidupan bermasyarakat, di antaranya A. Sosiologi agama, mempelajari gejala sosial terkait peran agama dalam masyarakat, hubungan sosial antar pemeluk agama, dan perubahan pada kelompok-kelompok keagamaan. Gejala sosial tersebut diantaranya adalah toleransi, intoleransi, kerukunan, sekularisasi, atau merosotnya pengaruh agama terhadap individu dan kehidupannya. Sinkretisasi atau pencampuradukan berbagai unsur aliran atau paham keagamaan dan lainnya. B. Sosiologi deviasi, mempelajari perilaku manusia dalam pergaulannya dengan individu atau kelompok lain yang secara umum dipandang menyimpan dari norma-norma masyarakat. C. Sosiologi ekonomi, mengkaji sistem ekonomi dan perilaku ekonomi individu ataupun kelompok dalam konteks sosial. D. Sosiologi gender, mempelajari gejala sosial akibat perbedaan antar laki-laki dan perempuan, isu-isu perempuan, serta pemberdayaan perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman antar gender serta mewujudkan kesetaraan dan kemitraan sejajar. E. Sosiologi hukum, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjabarkan mengapa suatu praktik terjadi, penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga latar belakangnya. Oleh karenanya, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum. F. Sosiologi industri, mempelajari gejala sosial dalam industri yang terkait akibat dinamika hubungan antar pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya. G. Sosiologi keluarga, mengkaji beragam gejala sosial dalam keluarga akibat perubahan pola dan sifat hubungan, serta bergulirnya proses modernisasi. Gejala sosial dimaksud antara lain kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hidup bersama di luar nikah atau cohabitation, dan hidup lajang atau single person household. H. Sosiologi kependudukan, membahas mengenai terkaitan antar faktor sosial dengan faktor demografi. I. Sosiologi kesehatan, mempelajari faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit epidemiologi dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sosiologi kesehatan juga mengupayakan tercapainya kesehatan, kesejahteraan, serta penurunan morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian dalam populasi dengan memanfaatkan konsep dan teori sosiologi. J. Sosiologi korupsi, mengkaji praktek korupsi sebagai masalah sosial dalam birokrasi dan pemerintahan. Sosiologi korupsi berfokus pada motif, penyebab, serta dampak korupsi. Beberapa motif korupsi antara lain grabs atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposures atau pengungkapan. K. Sosiologi olahraga, membahas tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Masalah olahraga rekreasi, masalah juara, hubungan antara olahraga dan kebudayaan, garis-garis sosial dalam kehidupan bersama kelompok olahraga, tim, klub, hingga figur sosial atau olahragawan, pelatih, manajer. Sosiologi pedesaan, yang mengkaji gejala sosial yang terjadi akibat upaya masyarakat desa atau bukan hanya desa pertanian menyesuaikan diri terhadap merasuknya modernisasi dan globalisasi dalam sejenak sendi kehidupan. M. Sosiologi pembangunan, mempelajari aspek sosial dalam pembangunan yang mencakup pertimbangan sosial dalam penyusunan kebijakan, pelibatan masyarakat sebagai subjek dan tak sekedar objek.
hingga gejala sosial yang ditimbulkan oleh proses pembangunan termasuk ketimpangan, ketidakmerataan, pemberdayaan masyarakat. M. Sosiologi pendidikan membahas masyarakat beserta proses dan pola realitas internal objektif akan menunjukkan individu dalam melakukan kegiatan pendidikan. Ia yang mendidik dan didik tempat pendidikan sebaiknya dilakukan, dan masalah-masalah sosial di dunia pendidikan. O. Sosiologi perkotaan mengkaji gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi di dalamnya. Gejala-gejala sosial tersebut diantara lain urbanisasi, kemiskinan, kemacetan, pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, pengangguran, pemukiman kumuh, kriminalitas, dan kenakalan remaja. P. Sosiologi politik menerapkan pendekatan sosiologis atau konsep, variabel, teori, dan metodologi untuk memahami kenyataan politik seperti kekuasaan atau power, kewenangan atau authority, kehidupan publik atau public life, pemerintahan atau government, negara atau state, konflik dan resolusi konflik atau konflik dan konflik resolution, kebijakan atau polis, pengambilan keputusan atau decision making, dan pembagian atau distribution atau alokasi allocation.